Indonesia kini telah menempati posisi keempat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Tahun 2025, jumlahnya diperkirakan telah menembus 284 juta jiwa dan terus bertambah. Ledakan penduduk tak hanya menambah beban ekonomi dan sosial, tapi juga menekan ketersediaan pangan, pekerjaan hingga kualitas lingkungan. Salah satu solusi utamanya adalah Program Keluarga Berencana atau KB. Program KB bertujuan mengendalikan angka kelahiran. Sayangnya, data terbaru BPS menunjukkan hanya 55% perempuan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi. Partisipasi laki-laki bahkan lebih rendah. Pengguna kondom hanya 1,19%, sementara vasektomi hanya 0,04%. Partisipasi kedua belah pihak sangat penting karena mencegah kehamilan bukan hanya tanggung jawab perempuan. Pencegahan kehamilan bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan metode alami, hormonal, hingga permanen. Pilihannya disesuaikan dengan kondisi kesehatan, kesiapan mental, dan pertimbangan ekonomi tiap pasangan. Namun, tak bisa dipungkiri, faktor budaya, stigma sosial, dan minimnya edukasi masih jadi hambatan. Banyak perempuan, bahkan remaja, tidak mendapat akses informasi dan layanan yang layak. Kontrasepsi bukan sekedar alat, tapi bagian dari hak asasi. Setiap orang berhak menentukan kapan, berapa, dan apakah ingin memiliki anak. Tanpa pengendalian penduduk yang efektif dan kesadaran kolektif, badan pembangunan akan makin berat. Maka, edukasi akses layanan dan dukungan semua pihak menjadi kunci masa depan Indonesia yang lebih seimbang dan berkualitas. Baru-baru ini, video lawas Deddy Mulyadi kembali viral. Dalam video tersebut, Deddy menemui seorang anak penjual kue yang ternyata berasal dari keluarga dengan 10 saudara kandung, dan sang ibu sedang mengandung anak ke-11. Peristiwa ini terjadi saat Deddy Mulyadi tengah menyapa warga di kawasan alun-alun. Ia menghampiri sekelompok anak kecil yang sedang berjualan kue. Dia pun mengantar anak itu pulang. Sepanjang perjalanan, ia mendengar cerita tentang kehidupan mereka yang jauh dari kata cukup. Tinggal di rumah kontrakan sempit, sang ayah sedang sakit dan tak memiliki pekerjaan tetap. Untuk bertahan hidup, anak-anaknya berjualan kue berpencar di jalanan. Saat tiba di rumah, Deddy disambut oleh sang ayah. Di sana muncul percakapan penting. Ketika ditanya alasan mengapa memiliki banyak anak, sang ayah menjawab dengan penuh keyakinan. Dia mengatakan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Sikap itu bukan karena sang ayah tidak tahu program keluarga berencana. Bahkan ia mengaku pernah mencoba berbagai metode kontrasepsi namun gagal. Ia memilih untuk menyerahkan segalanya pada Tuhan. Deddy lalu menawarkan bantuan berupa pekerjaan, pelatihan hingga mencetak karya si ayah. Namun ada satu syarat, ikut program KB. Meskipun awalnya ayah menolak, sang ayah akhirnya mempertimbangkan hal tersebut. Kasus ini menunjukkan dilema yang masih sering terjadi. Keyakinan bahwa anak adalah rezeki tidak salah, tetapi tanpa perencanaan matang justru bisa menjadi beban, terutama bagi keluarga prasejahtera. Program KB bukan tentang menolak rezeki, tetapi tentang mengelola kehidupan. Dengan anak yang cukup, orang tua bisa memberikan perhatian, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik. Lebih dari sekedar angka, kendali kelahiran adalah bagian hidup yang layak. Dan seperti yang dicontohkan Deddy Mulyadi, pendekatan dengan empati bisa membuka hati, bahkan yang paling kukuh sekalipun. Dalam kasus ini, kita dapat melihat seorang pria yang menolak secara sadar program keluarga berencana meskipun ia telah memiliki 11 anak. Ia juga tahu apa itu KB dan memahami apa tujuannya, bahkan telah mencoba metode kontrasepsi sebelumnya. Namun, akhirnya menolak dengan keyakinan bahwa anak adalah rezeki dari Tuhan. Secara moral, keputusan ini dinilai sebagai tindakan manusiawi atau actus humanus, yakni tindakan yang dilakukan secara sadar dan bebas. Maka, tindakan ini layak dinilai
Dari segi tanggung jawab, moral, dari sisi LGBT, penolakan terhadap KB bertentangan dengan norma moral sosial yang menganjurkan perencanaan keluarga demi kesejahteraan anak dan kestabilan masyarakat. Meskipun sang ayah berniat baik, yakni berharap anak-anaknya sukses. Ia mengabaikan kewajiban mendasar memberikan kehidupan yang layak, pendidikan yang cukup, dan lingkungan tumbuh yang sehat bagi anak-anaknya. Karena itu, secara moral, tindakan ini kurang bertanggung jawab. Keyakinan spiritual yang dimiliki seharusnya diiringi dengan refleksi kritis terhadap konsekuensi sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Nilai iman dan syukur terhadap kehidupan memang penting, tetapi tidak boleh meniadakan tanggung jawab orang tua untuk merencanakan masa depan anak. Kelompok kami memandang bahwa kasus pria yang menolak program keluarga berencana meski telah memiliki 11 anak menunjukkan benturan antara nilai tradisional dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Keyakinan bahwa anak adalah rezeki dari Tuhan memang patut dihargai, tetapi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan pendidikan anak-anaknya. Program KB bukan semata soal pembatasan jumlah anak, melainkan bentuk perencanaan yang rasional demi masa depan keluarga yang lebih baik. Dalam kondisi seperti ekonomi yang belum stabil, jumlah anak yang sudah banyak, dan resiko kesehatan ibu, KB justru menjadi tindakan yang bijak secara moral. Tindakan pria tersebut kami nilai sebagai actus humanus. Secara moral, keputusan tersebut kurang tepat karena mengabaikan dampak jangka panjang terhadap anak-anak dan masyarakat. Kasus ini penting bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk belajar bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap isu sosial termasuk perencanaan keluarga. Keputusan dalam membangun keluarga harus dilandasi kesadaran, tanggung jawab, dan etika, bukan sekedar tradisi atau kepercayaan pribadi. Melalui edukasi kesehatan reproduksi yang benar, generasi muda diharapkan mampu membentuk keluarga yang sehat, sejahtera, dan terencana di masa depan.